Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Walaupun dunia ini berkata, ataupun orang-orang dunia berkata, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Dan jangan pedulikan itu. Mari kita percaya pada firman Allah. Mari kita percaya pada Alkitab ini. Dan percayalah, ketika engkau, Alkitab katakan, engkau percaya, kau akan diselamatkan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Dan tangisan yang sangat mengerikan akan mengikuti langkah hidup mereka. Karena mereka berada di satu tempat yang sangat mengerikan. Dan tempat itu bukanlah untuk manusia. Tetapi kalau manusia mengikuti jalan-jalan setan, dan Tuhan akan membuat manusia itu bersama-sama dengan setan. Puji nama Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya. 5 menit bersama dengan firman. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kiranya kami terus memilih jalan kebenaran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan masih dalam Mazmur 119 ayat 30 sampai dengan 32 dalam bahasa Inggrisnya. I have chosen the way of truth. I have set my heart on your laws. I hold fast to your statute, O Lord. Do not let me be put to shame. I run in the path of your commands, for you have set my heart free. Haleluya. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, pemazmur mengajar kita, dia telah mengambil sebuah sikap dengan sikap hidup yang sangat luar biasa, pilihan hidup yang sangat terbaik yang dilakukannya. Dikatakan, I have chosen the way of truth. Itulah tema kita. Jadi, chosen the way of truth, memilih jalan kebenaran, itu tema kita. Atau I have chosen the way of truth. Nah, jadi ketika kita memilih jalan kebenaran menjadi jalan hidup kita, maka mari kita ikuti juga pemazmur katakan, sebagaimana pemazmur katakan, I have set my heart on your laws. Jadi aku telah, I have said, aku telah mengikatkan, aku telah memasang hatiku terhadap hukum-hukummu. Dan ketika kita menempatkan hukum Tuhan di hati kita, menempatkan firman Allah itu di dalam hati kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu akan menjadi seal bagi kita, tameng bagi kita, atau menjadi penuntun bagi orang-orang yang percaya. Dan itu sebabnya memilih jalan kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah, karena ada banyak godaan dunia ini, ada tawaran dunia ini, ada kegelapan, ada penipuan, ada macam-macam kesenangan dunia ini. Tapi pemazmur memilih untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, tidak peduli di sekitar kita apapun yang terjadi, kita akan berbeda dengan mereka. Ketika orang-orang memilih untuk bersepakat melakukan apa yang jahat, kita tetap bersepakat dengan Tuhan untuk tetap berjalan di jalannya. Haleluya, mantap. Kita akan berbeda dengan yang lain. Yang kedua, kata firman Allah dengan jelas ialah, I have chosen, I have set my heart on your law. Yang kedua dikatakan, I hold fast to your statute, O Lord. Jadi, aku telah memegang erat-erat. Apa yang kita pegang? Harta benda kita. Masa depan kita pegang erat-erat karena banyaknya harta yang kita miliki. Seolah-olah kita tidak akan mati. Pemazmur memegang erat-erat firman Allah, atau kalau dalam bahasa apanya, statute itu undang-undang, konstitusinya Allah. Ini negara kadang-kala udah ada punya konstitusi itu nggak dipegang, baik oleh penegak-penegak hukum, baik oleh para menteri. Buktinya ada SKB 2 menteri, SKB 3 menteri. Konstitusi di bawah peraturan para menteri. Hebat bangsa ini. Itulah kacaunya bangsa ini. Tapi mau apa mau dibuat? Kita mau lawan, mau perang. Subversif. Tapi sebagai orang percaya tinggal Tuhan, kepadamu kami berserah.
Jadi itulah situasi kondisi yang kita alami sebagai anak bangsa. Tetapi pemazmur mengatakan kita harus memegang konstitusinya Allah. Apa contohnya konstitusinya Allah? Kalau Tuhan katakan kita hormati orang tua, hormati orang tua. Karena ketika kita melakukan itu, Alkitab katakan panjang umurmu. Jangan menginginkan harta orang lain, jangan menginginkan. Jangan menginginkan istri orang lain. Istri orang lain kok diinginkan. Tapi ada manusia seperti itu. Ada manusia yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Alkitab melarang untuk engkau menginginkan istri orang lain. Itu konstitusi ilahi. Hukum Allah itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tidak ada yang memisahkan suami istri selain kematian. Ya kalau udah dia mati, udah pisah, mati karena meninggal dunia, ya itu bukan istri orang lain lagi. Itu ya sudah kata firman Allah, dia tidak terikat lagi. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan sampai kita menginginkan istri orang lain. Itu dosa, kejahatan besar itu di hadapan Allah. Jangan undang setan. Lepaskan dirimu kalau engkau sampai menginginkan suami orang lain, istri orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, dengan jelas dikatakan sebagaimana yang kita baca, I run in the path of your command. Aku lari kepada jalan-jalan kecil daripada perintahmu itu. Artinya, bahwa petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah Allah lah yang dilakukannya. Ketika engkau memilih untuk apa? Untuk melakukan apa yang benar, maka jalan itu seperti kata firman Allah, sempit jalan pada menuju kehidupan itu. Luas jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang memasukinya. Sempit jalan menuju kehidupan dan sedikit orang yang memasukinya. Saya mau memasuki jalan sempit itu. Dan Alkitab katakan, I run! Saya berlari ke jalan kecil itu. Bukan berleha-leha, tapi dia berlari mendapatkan jalan itu. Dengan senang, dengan semangat. Haleluya, karena apa? Dia merasakan manfaat daripada ketika dia berjalan di dalam kebenaran itu. Ketika dia memilih jalan kebenaran itu. Apa yang dikatakan? Alkitab mengatakan dia dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah. Saya yakin dan percaya kita mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kita hidup dalam dosa dan dosa itu menguasai hidup kita. Keberatan yang sangat luar biasa, tekanan yang sangat luar biasa, ketiadaan damai dalam hidup kita. Tapi ketika Yesus melepaskan, mengambil beban itu dari hidup kita. Makanya kemarin saya bilang kalau kita mau terbebas dan hidup dalam kebenaran, kemunafikan, kejahatan, dosa harus dibuang. Supaya apa? Digantikannya dengan kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kita adalah orang yang memilih jalan kebenaran itu sepanjang umur hidup kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa supaya apa yang dipilih oleh pemazmur, kita juga menjadi pilihan hidup kita sepanjang umur hidup kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Malam ini kami mau istirahat, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk terus tetap dalam anugerah-Mu, tetap dalam lindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.